Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Komariatul Khairia dengan NIM 202 10 10 193. Di sini saya akan menjelaskan sedikit isi proposal PTK saya yang berjudul dengan peningkatan hasil belajar menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe START pada siswa kelas 7 SMP Negeri 1 Subo, Situbondo. Latar belakang ini ada kaitannya dengan tema proposal saya. Nah, ketika saya observasi di lapangan, saya menemukan beberapa kejadian. Nah, di mana keadaan fakta yang ada di lapangan tersebut, siswa merasa kesulitan dan kurang memahami apa yang disampaikan oleh pendidik. Hal tersebut terjadi pada mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Nah, pada KD 3.10 tentang memahami ketentuan sholat jamak dan qashar. Dari permasalahan tersebut, maka peneliti menemukan suatu obat atau suatu strategi agar peserta didik tidak bosan dalam belajar. Nah, salah satunya peneliti itu menggunakan model pembelajaran kooperatif, di mana model pembelajaran ini lebih meningkatkan kepada kerjasama dan membantu antara siswa yang satu dengan yang lainnya. Dari beberapa permasalahan tersebut, maka peneliti mengangkat judul proposal yakni peningkatan hasil belajar menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe START pada siswa kelas 7 SMP Negeri 1 Subo, Situbondo. Lanjut ke identifikasi masalah. Nah, di dalam proposal saya ini terdapat 3 identifikasi masalah. Yang pertama yaitu menggunakan metode ceramah. Siapa yang menggunakan metode ceramah tersebut? Yang menggunakan ialah guru. Yang kedua itu pembelajaran hanya berpusat pada guru. Nah, di dalam kelas hanya guru yang aktif, sedangkan murid itu pasif, tidak boleh mengungkapkan apa yang dia pikirkan. Yang ketiga yaitu murid cenderung bosan. Kenapa bosan? Karena guru selalu menggunakan metode ceramah. Kita lanjut ke rumusan masalah. Nah, rumusan masalah di dalam proposal saya yaitu bagaimana kooperatif tipe START dapat meningkatkan hasil pembelajaran siswa kelas 7 SMP Negeri 1 Subo, Situbondo. D. Fokus penelitian. Nah, fokus penelitian saya ini terdapat 3 juga. Terdapat 3 fokus penelitian. Yang pertama yaitu mengukur hasil belajar siswa sebelum melakukan penelitian tindakan kelas. Yang kedua, menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe START di dalam kelas. Yang ketiga yaitu mengukur hasil belajar siswa setelah melakukan penelitian tindakan kelas. Yang E, pemecahan masalah. Nah, pemecahan masalah ini saya menggunakan metode pembelajaran kooperatif tipe START karena kooperatif tipe START ini dapat meningkatkan kerjasama siswa. Artinya siswa dapat aktif, bukan hanya guru saja yang aktif, akan tetapi siswa juga aktif di dalam kelas. Lanjut ke tujuan penelitian. Nah, dalam proposal saya ini terdapat 2 tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui seberapa besar model pembelajaran kooperatif tipe START dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas 7 SMP Negeri 1 Subo, Situbondo. Yang kedua, untuk mengetahui cara penerapan model pembelajaran kooperatif tipe START dalam meningkatkan hasil belajar siswa kelas 7 SMP Negeri 1 Subo, Situbondo. Kita lanjut ke manfaat penelitian. Nah, apa saja sih manfaat penelitian? Yang pertama yaitu manfaat bagi peserta didik, yang terdiri dari peserta didik itu dapat mengurangi rasa bosan ketika pembelajaran berlangsung. Yang kedua, dapat memahami pembelajaran dan meningkatkan hasil belajar. Artinya nilai seorang murid yang awalnya rendah menjadi tinggi, artinya naik gitu, dari 40 naik menjadi 75 atau 80. Nah, yang kedua yaitu manfaat bagi sekolah. Manfaat yang pertama yaitu memperoleh gambaran model pembelajaran kooperatif tipe START. Yang kedua, menambah pengetahuan tentang proses belajar mengajar menggunakan model kooperatif tipe START. Manfaat yang ketiga yaitu manfaat bagi guru. Nah, manfaat bagi guru ini ada 2 ya. Manfaat yang pertama yaitu menambah variasi model pembelajaran, dan yang kedua mempermudah memahami kemampuan siswa.
Definisi istilah dalam proposal saya terdapat 4 definisi istilah. Yang pertama yaitu hasil belajar, dan 2 model pembelajaran kooperatif, 3 model pembelajaran kooperatif tipe START, yang keempat jamak dan qosor. Nah, definisi istilah ini sama halnya dengan kajian teori, di mana definisi istilah ini menceritakan tentang pemahaman peneliti. Nah, teman-teman, kita sudah sampai ke bab 2, yakni kajian pustaka. Nah, bab 2 ini terdiri dari kajian terdahulu dan kajian teori. Nah, sebelum kita memasuki kajian teori, saya akan menjelaskan kajian terdahulu. Nah, di mana kajian terdahulu ini membandingkan hasil penelitian saya dengan penelitian terdahulu. Saya mengambil skripsi dari Rahmawida dengan judul PTK Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Student Team Activement Division dalam meningkatkan hasil belajar pendidikan agama Islam. Peserta didik kelas 8 3 SMP Negeri Malu Setasi Kabupaten Baru. Nah, persamaan dengan hasil penelitian saya ini yakni sama-sama menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe START untuk meningkatkan hasil belajar dan sama-sama berfokus pada mata pelajaran pendidikan agama Islam. Nah, perbedaan dengan hasil penelitian saya yakni lokasi atau subjek penelitian yang berbeda pada subbab dan mata pelajaran pendidikan agama Islam. Nah, kita lanjut ke kajian teori. Nah, kajian teori ini membahas 4. Yang pertama, hasil belajar. Yang kedua, model pembelajaran kooperatif. Yang ketiga, model pembelajaran kooperatif tipe START. Yang keempat, yakni jamak dan qosor. Nah, mungkin teman-teman sudah banyak mendengar ya, apa itu hasil belajar dan model pembelajaran kooperatif. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan hasil belajar. Nah, hasil belajar ini merupakan perubahan pada peserta didik setelah melakukan aktivitas belajar dalam kelas. Nah, ketika peserta didik sudah menerima pelajaran dari guru, maka akan menimbulkan perubahan pada peserta didik tersebut dari yang tidak tahu menjadi tahu. Nah, kita lanjut ke model pembelajaran kooperatif. Nah, model pembelajaran kooperatif ini yakni model pembelajaran menggunakan kelompok. Nah, di dalam kelompok tersebut terdiri dari 2 orang atau lebih dengan bertujuan saling membantu dan bisa mencapai tujuan pembelajaran dengan baik. Nah, apa sih tujuan pembelajaran kooperatif? Nah, tujuan pembelajaran kooperatif yang pertama memperbaiki prestasi siswa. Yang kedua, menerima perbedaan individu. Artinya peserta didik itu menerima walaupun teman sebayanya itu berbeda. Yang artinya apa? Suku, cara bicaranya, bahasanya. Nah, peserta didik itu dapat menerima. Yang ketiga itu meningkatkan keterampilan sosial. Nah, di mana peserta didik itu dapat berbaur, dapat bekerja sama dengan teman sekelompoknya. Lanjut ke model pembelajaran kooperatif tipe START. Nah, mungkin teman-teman sudah banyak yang tahu ya apa model kooperatif tipe START itu. Nah, model kooperatif tipe START merupakan salah satu strategi pembelajaran kelompok. Nah, di dalam kelompok itu terdapat 4-5 orang. Nah, dengan tingkat prestasi yang berbeda-beda. Nah, START ini terdiri dari 5 komponen. Yang pertama yaitu presentasi kelas, kerja kelompok, kuis, kemajuan individual, dan yang terakhir penghargaan yang diberikan oleh guru kepada siswa. Nah, bagaimana penerapan START ini? Yang pertama yaitu pendidik menyiapkan materi pembelajaran. Yang kedua, yakni pendidik memberikan tes kepada peserta didik sebagai nilai awal. Yang ketiga, membentuk kelompok siswa. Yang keempat, pendidik memberikan tugas kepada kelompok. Yang kelima, pendidik memberikan tes kepada peserta didik secara visual untuk mengetahui nilai akhir. Yang keenam, pendidik memfasilitasi peserta didik dalam membuat rangkuman. Yang ketujuh yaitu reward atau penghargaan yang didapatkan oleh siswa.
Kelemahan dan kelebihan model pembelajaran kooperatif tipe START ini. Nah, kelemahannya yang pertama yaitu kontribusi peserta didik berprestasi rendah menjadi kurang. Yang kedua, peran peserta didik yang pandai lebih dominan. Yang ketiga, membutuhkan durasi yang cukup panjang sehingga sulit mencapai target tujuan pembelajaran secara maksimal. Nah, kelebihan pembelajaran kooperatif tipe START. Yang pertama yaitu meningkatkan komitmen. Yang kedua, tidak bersifat kompetitif. Yang ketiga, meningkatkan kecakapan individual. Yang keempat yaitu meningkatkan kecakapan kelompok. Nah, kita lanjut ke bab jamak dan qasar. Nah, mungkin teman-teman sudah tidak asing lagi ya mendengar kata jamak dan qasar nih, karena ketika kita sedang berpergian atau musafir, nah kita dianjurkan menjamak dan mengqasar sholat kita. Nah, tapi saya di sini akan menjelaskan lagi tentang pengertian sholat jamak dan qasar. Nah, sholat jamak yaitu menurut istilah sholat jamak dapat diartikan melakukan sholat fardu dalam satu waktu. Nah, contohnya zuhur dengan asar, maghrib dengan isya. Nah, sedangkan sholat qasar yaitu mengurangi bilangan sholat fardu. Nah, dari yang awalnya 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Biasanya sholat duhur, asar, dan isya yang bisa diqasar. Nah, sedangkan sholat jamak qasar sendiri yaitu sholat yang pelaksanaannya dengan menjamak atau menggabungkan dan sekaligus diringkas, baik sholat jamak takdim, baik takhir. Hipotesis tindakan. Nah, hipotesis tindakan ini berisi tentang penerapan model kooperatif tipe START dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 7 di SMP Negeri 1 Subang Situbondo. Kita sudah memasuki metode penelitian. Nah, metode penelitian yang pertama ini terdapat pendekatan dan jenis penelitian. Nah, pendekatan yang dipakai oleh peneliti yakni menggunakan penelitian tindakan kelas. Jenis penelitian yang digunakan yaitu menggunakan penelitian deskriptif kualitatif, artinya dinarasikan. Nah, lokasi waktu dan subjek penelitian. Nah, lokasi penelitian ini terletak di SMP Negeri 1 Subang Situbondo, sedangkan waktu penelitian dari bulan September sampai bulan Oktober. Subjek penelitian tersebut terdiri dari siswa kelas 7 SMP Negeri 1 Subang Situbondo. Yang ketiga yakni prosedur penelitian. Nah, penelitian tindakan kelas yang saya lakukan yakni sebanyak 2 kali siklus. Nah, setiap siklus itu terdiri dari 2 kali pertemuan. Yang pertemuan pertama itu untuk tatap muka dan pertemuan yang kedua yaitu untuk mengevaluasi hasil belajar. Nah, siklus yang pertama itu peneliti melakukan perencanaan, yang kedua melakukan pelaksanaan, yang ketiga pengamatan, dan yang keempat yaitu refleksi. Nah, di dalam perencanaan tersebut, nah seorang peneliti ini melakukan analisis kurikulum, yang kedua membuat RPP, yang ketiga membuat lembar kerja siswa, yang keempat yaitu membuat instrumen yang digunakan dalam penelitian. Nah, yang keempat menyusun evaluasi, dan yang kelima membuat komponen siswa atau kelompok siswa. Nah, di dalam pelaksanaan ini peneliti itu melaksanakan proses pembelajaran dengan menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe START yang dilakukan berdasarkan rencana pembelajaran yang telah dibuat dalam pelaksanaan tersebut. Yang ketiga yaitu pengamatan. Nah, peneliti ini melakukan pengamatan untuk mendapatkan data yang akan diteliti. Keempat yakni refleksi. Nah, di mana refleksi tersebut merupakan kegiatan untuk mengungkapkan kembali apa yang sudah peneliti kerjakan. Nah, ketika ada sesuatu yang belum berhasil maka diberhasilkan. Nah, ketika ada sesuatu yang sudah berhasil maka harus dipertahankan. Nah, untuk siklus yang kedua ini sama dengan siklus yang pertama, yaitu terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Nah, ketika siklus 2 ini gagal maka kita naik ke siklus ketiga. Nah,
ketika siklus ketiga ini gagal, maka kita naik ke siklus keempat. Nah, dan begitu juga seterusnya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.